selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was andaikan saja ada satu problema yang semestinya harus kita berdua untuk menjalani dan menghadapi. Mereka tak perlu mengerti apa yang terjadi di tengah cinta kita. Bilakah ada satu kesalahanku, tegurlah diriku, tak perlu kau ragu, agar ku dapat untuk menyadari segala kehilapan yang terjadi, yang telah kita lakukan, dan kita bersatu lagi. Kasih tegakkan hatimu, jujurlah padaku, harap cinta kita kan abadi selamanya. Oh jujurlah, katakan padaku segala gundah di hatimu, genggamlah erat jari tanganku, dan melangkah pasti bersama berdua selamanya. Hey, Chandra Atmaja hadir lagi di podcast Nostalgila edisi khusus yang kali ini gue pengen sedikit ngebahas tentang gimana rasanya jadi bapak-bapak. Ya emang gak bisa dihindarin ya. Lah, kok bisa tiba-tiba ngebahas ini? Gue pengen aja sih bagi-bagi perspektif sama kalian yang bukan bapak-bapak atau belum jadi bapak-bapak, masih ada di fase jamet barangkali. Jamet banget. Ya kalau ngomongin bapak-bapak udah paling pas kalau sambil dengerin lagu yang ini. Oke, ntar gue balik lagi.
You are listening to Podcast Nostalgia. Chandra Atmaja masih di podcast Nostalgia edisi khusus Gimana Rasanya Jadi Bapak-Bapak. Nah, sekarang gue pengen jawab dulu pertanyaan dari judul podcast ini. Gimana rasanya jadi bapak-bapak? Ya, jawabannya ya nggak gimana-gimana sih. Ternyata biasa aja. Oh ya, bapak-bapak juga kalau gue bilang nih ya, ada banyak kategori. Ada tiga yang utama yang bakal gue sedikit jelasin di sini. Yang pertama adalah bapak-bapak yang kehidupannya ripuh alias hidup susah. Ya, misalnya bapak-bapak yang berumah tangga, udah punya anak bini, kawin cepat, kerjaan, ya gitu deh. Terus di rumah tangga ada aja masalah. Stres, bini ngamuk-ngamuk, anak nangis, atau berantem mulu sama tetangga. Pokoknya kayak gambaran kehidupan bapak-bapak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi syukurlah, gue gak seperti itu. Gue doain ya, bagi yang masih ada di kondisi itu, semoga bisa segera membaik kehidupannya. Amin. Kategori selanjutnya adalah bapak-bapak kaya yang tidak terlalu dipusingkan dengan masalah keuangan. Jadi kontras nih sama yang tadi. Mereka hidupnya layak, bisa makan enak, jalan-jalan, tabungan bejibun, ya, deposito, investasi, atau apapun bentuknya. Nah, kalau yang ini nih, pastinya jadi cita-cita semua orang, ya, kategori bapak-bapak kaya. Nah, untuk bisa ada di fase ini, pastinya perlu kerja keras, kreativitas tanpa batas, dan yang gak kalah penting adalah privilege. Banget itu mah, banget. Gue sering merhatiin nih, mereka yang punya privilege itu cenderung lebih mudah mendapatkan sesuatu sih, lebih mudah mendapatkan apa yang mereka mau. Karena mereka itu startnya gak dari nol seperti yang lain. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move.
Got some words on cardboard, got your picture in my hand, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on when I'm still in love with you? 'Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be, thinking maybe you'll come back here to replace that with me, and you'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not moving. Masih bareng gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgila. Kategori selanjutnya atau kategori ketiga adalah bapak-bapak macam gua yang nggak masuk ke kategori pertama tadi, tapi belum ada di level kategori kedua. Belum, bukan enggak. Lagi on the way menuju kategori kedua ya, menuju kategori bapak-bapak kaya. Terus kalau ada yang nanya, gimana rasanya jadi bapak-bapak di kategori ini? Bapak-bapak nyantai. Ya, kalau gue sih fokus ke apa yang dirasain sekarang aja sih. Nggak dipusingkan oleh itu tadi, kerewetan kehidupan rumah tangga. Ya, seperti gue bilang tadi, kalau di kategori ini gue fokus ke apa yang sekarang dijalani dan dirasain. Dan kalau ngomongin daleman nih, bukan underwear maksudnya, tapi jiwa. Gue itu dari dulu begitu masuk 40, begitu on the way 40, masuk 40, terus pertengahan 40, mikirnya gue tuh selalu merasa ada di umur 30. Dan ini bisa dibilang rahasia sih. Kenapa kata orang gue looknya katanya muda gitu. Salah satunya karena ngeset pikiran kita atau jiwa kita berada di umur 30-an. Ini ngaruh sih. It works kalau kata anak muda zaman sekarang. Meskipun ya fisik sih emang gak bisa bohong. Tubuh 40 tahunan itu pastinya beda. Ada yang menurun, tapi bukan jalan. Ya, tapi penurunan ini tentunya bisa diperlambat. Caranya dengan hidup sehat, olahraga pastinya ya, olahraga sesuai umur, lalu makan juga harus dijaga, kita nggak boleh sembarangan. Kalau bisa ya hanya mengkonsumsi makanan atau minuman yang sehat-sehat aja lah ya, karena kalau udah umur segini kita harus mikirin jangka panjang ke depan gitu ya, bukan enak sesaat. Terus balik lagi ke cara berpikir, apa yang gue praktekin sekarang adalah berpikir apa yang harus dipikirin aja. Jadi kurangin overthinking. Nggak gampang memang, tapi bisa kok diusahakan ya. Kurangin overthinking. Jangan mikirin hal-hal yang tidak semestinya dipikirin. Lalu yang nggak kalah penting juga adalah stop jadi people pleaser. Nggak enakan sama orang lah. Emang orang juga nggak enak sama kita kan belum tentu juga gitu. Terus memprioritaskan diri sendiri juga ini sangat esensial sih buat gua. Ini ada hubungannya dengan stop jadi people pleaser tadi. Dan kunci hidup bahagia lainnya adalah selalu berbuat baik untuk semua makhluk tanpa kecuali. Istilahnya nabung karma baik lah gitu. Kasih telah lama ku nantikan, saat indah dalam hidupku, kau ada di sampingku. Kasih tetaplah kau di sini.
Bersama kita kan memeluk cinta. Ku harap kau mau mengerti. Sampai saat ini tiada penggantimu. Dekaplah erat diri ini dan dengarlah kasih suara hatiku. Hari demi hari telah kita lalui dalam suka dan duka. Apapun yang terjadi, ku takkan peduli. Hanya dirimu pujaan hatiku. Oh ya, penting juga nih untuk kita nggak stop belajar hal-hal baru. Beneran. Jangan sampai kita nggak up to date. Jangan sampai kita bego atau tidak mengikuti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, wawasan baru gitu ya. Lagian sekarang kan akses untuk mendapatkan ilmu atau informasi-informasi yang berfaedah itu kan banyak sekali sarananya ya. Salah satunya yang terbaik sejauh ini kalau gue bilang YouTube, bukan sosial media ya, bukan sosial media macam TikTok. Jadi kalau pengen nyari ilmu sih ada di YouTube, banyak di YouTube. Oh ya, hampir lupa, dalam rangka gue mengaplikasikan itu tadi, tidak berhenti belajar. Nah sekarang gue lagi mencoba untuk menjadi petani milenial. Walaupun gue bukan generasi milenial ya, generasi sebelumnya, generasi X. Gak apa-apa lah, biar tetap muda. Oke. Gak kerasa. Thank you ya udah nemenin atau udah mantengin podcast Nostalgila edisi random kali ini, dimana gue berbagi sudut pandang hal-hal random, hal-hal remeh yang sebetulnya gak remeh. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Chandra Atmaja pamit. Bye-bye. Hanya dirimu pujaan hatiku. Sampai saat ini tiada penggantimu. Dekaplah erat diri ini dan dengarlah kasih suara hatiku. Ku harap kau mau mengerti. You are listening to Podcast Nostalgila.